Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda dan saya Mary. Oke, sahabat Semanggi, kali ini kita akan bedah artikel ya. Di sini ada artikel yang kita Google, artikelnya dari Ferdi Siono. Nah, di sini beliau ini sharing tentang 7 kebiasaan sehari-hari untuk motivasi hidup sukses. Nah, kenapa sih diperlukan motivasi buat kita ya untuk mencapai kesuksesan dalam hidup? Menurut Mary, motivasi sukses itu dilakukan setiap harinya. Setiap hari, dilakukan setiap hari. Iya. Pastikan setiap hari itu kita harus punya motivasi. Misalnya kita kayak bangun tidur itu harus tahu tujuannya kemana, harus tujuannya ngapain hari ini. Kita kayak buat to-do list gitu hari ini. Ya mau kemananya. Nah itu kan memotivasi kita, jadi kita tahu hari ini tuh kita mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur kita nggak tahu mau ngapain, itu kan nggak memotivasi hidup kita kan. Jadi kayak hari ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahu ya ngapain tujuan, nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kalau kita besok bangun pagi jam 7 harus gini terus jam segini sekian mau ngelakuin ini itu. Jadi kan kita jadi punya tujuan kan, terus memotivasi kita untuk yang berarti besok biar kalau mau pergi ke sini kalau nggak telat bangunnya harus pagi nih. Nah, itu gambaran singkatnya tentang kenapa dibutuhkannya motivasi hidup perlu dilakukan setiap harinya. Nah, di sini beliau itu memberikan kita tentang 7 aktivitas untuk meningkatkan motivasi, dimana antara salah satunya itu ada memiliki target harian. Nah, memiliki target harian, kalau menurut saya sih memiliki target harian itu sebenarnya sangat diperlukan ya, yang tadi sudah dibilang Mbak Mary itu benar. Jadi biar kita to-do list, punya tujuan, jadi apa yang kita lakukan itu lebih terarah, terstruktur, nggak ngalur ngidur, jadi lebih tahu apa yang mau kita lakukan hari itu. Memiliki target harian, dan biasanya itu buat remind juga buat kita, apa sih kalau kita punya target harian, apa sih yang belum tercapai, yang tercapai, jadi kita berusaha bisa evaluasi lagi. Iya, selain evaluasi berusaha untuk mencapai target tersebut sih. Nah, di sini selanjutnya ada yang nomor 2, itu menambah pola hidup sehat. Menurut Mary, menambah pola hidup sehat di sini kan dicantumin ya. Kenapa tuh alasannya, mungkin bisa dibantu jabarkan? Misalkan kita udah tahu nih, tadi kan pertama tuh tulis tuh, padahal kita tahu kegiatan kita kan. Nah kalau udah kita tahu to-do list kita arahnya gimana, kita kan harusnya punya pola hidup yang sehat juga kan. Misalnya kerja tuh jam 7 pagi, terus bangunnya harus lebih pagi, lebih awal gitu. Supaya bangun lebih awal itu tuh ya sehat gitu, terus prepare gitu kan. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin tidur kali ya. Iya, tidur yang cukup. Iya, jangan begadang. Mengatur pola makan, olahraga, tidur yang cukup, tidak begadang mungkin. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada mencari hobi yang konsisten. Mungkin ini lebih masuk ke arah hobi yang produktif kali ya. Jadi untuk dilakukan secara konsisten itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau hobi yang mungkin bisa dibilang kurang bermanfaat, jatuhnya jadi selain buang-buang waktu, yang mungkin buang tenaga, materi juga sih. Jadi sedikit percuma lah gitu, tidak searah dengan menuju hidup sukses. Lalu yang keempat, setelah itu ada tidak berhenti belajar. Nah, dari Mary gimana? Kalau tidak berhenti belajar itu namanya kita hidup, kita bakal selalu belajar terus kan, belajar satu hal yang baru setiap hari tuh. Kita tuh bakal nemuin hal-hal baru, entah kita ketemu sama siapa atau kita ngobrol sama siapa, atau kalau kita nggak ketemu orang kita juga bisa searching kan. Sekarang zaman juga udah canggih kan, kita bisa searching di Google gitu. Kalau cari di Google kan semua juga udah banyak gitu. Jadi memang setiap harinya mau sampai kita tua pun kita tuh bakal terus belajar hal-hal baru. Ada batasan umur ya. Kelima, memperbanyak relasi. Nah, bicara relasi ini sangat penting juga, karena selain membangun kedekatan, ini bisa membangun banyak yang bisa dibangun selain bisnis, menambah teman, dan bisa banyak belajar juga dari teman-teman. Biasanya terlebih yang mungkin umurnya di atas kita atau lebih berpengalaman dari kita.
Kalau kita ketemu bisa sharing-sharing, kita bisa ambil ilmu. Apa yang dia sharing sama pengalaman mereka itu bisa menambah ilmu kita dan bisa kita mungkin terapkan nanti untuk di kebiasaan sehari-hari. Dan yang keenam, bangun jauh lebih cepat sebelum bekerja. Mary, silahkan. Bangun lebih cepat sebelum bekerja. Kadang tuh kalau aku pribadi ya, kalau misalnya bangun tidur udah kesiangan, itu tuh semua tuh hari itu tuh jadi kayak berantakan, jadi buru-buru. Jadi yang misalnya jam 7 tiba-tiba mepet, iya, jadi udah buru-buru. Jadi kalau misalnya bangun tidur lebih cepat sebelum kerja itu, misalnya pergi jam 7, kita udah bangun dari jam 5. Kan kita ada spend waktu untuk prepare kan, barang-barangnya, atau kita mau mandi dulu, atau pasti bisa sempat olahraga dulu. Ya lebih lebih tenang juga ya menjalani, jadi enggak gerasa-gerusu ya. Dan yang terakhir, menambah ilmu dan membaca. Nah ini termasuk apa ya, di Indonesia tuh literasinya ini ya tingkat berapa gitu. Nah ini salah satu hal yang sebenarnya sangat penting ya, selain buat menambah wawasan, kita menambah kosakata kita juga dalam ini berbicara. Yang paling penting sebenarnya pengetahuan sih. Jadi biasanya dengan membaca itu meningkatkan kita untuk pengetahuan, wawasan lebih luas gitu. Dan itu sangat membantu untuk menuju hidup sukses, karena kedepannya kan arahnya menuju hidup sukses tentu salah satu syaratnya ya pengetahuan, pengetahuan yang lebih jauh gitu dan banyak tahu hal. Karena nggak semua orang, mungkin kalau misalnya banyak relasi ngobrol gitu kan, nggak semua orang pintar ngomong gitu kan. Mungkin bisa jadi cari pengetahuannya dengan membaca. Kalau udah relasinya banyak tapi kitanya kurang bicara. Jadi membaca itu juga tetap perlu, saling berkaitan ya. Jadi kita kayak harus spend waktu untuk membaca. Memungkinkan ya, ini kebiasaan masuk ke dalam kategori kebiasaan sehari-hari. Jadi kita laksanakan setiap hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kita kupas pada artikel ini. Saya ulangi, untuk 7 apa saja sih kebiasaan sehari-hari untuk memotivasi hidup sukses. Ada 7, yaitu yang pertama tadi memiliki target harian, yang kedua menambah pola hidup sehat, yang ketiga mencari hobi konsisten, yang keempat tidak berhenti belajar, yang kelima memperbanyak relasi, yang keenam bangun jauh lebih cepat sebelum bekerja, dan yang terakhir menambah ilmu dengan membaca. Dari Mary mungkin ada yang mau disampaikan? Dari saya juga sudah cukup. Semoga apa yang kita bagikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, kalau ada yang keliru kita mohon maaf. Kalau ada yang baik silahkan diambil, mungkin bisa diterapkan juga. Oke, terima kasih sahabat Semanggi. Bye bye. Bye bye.